Shalom, selamat Paskah semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu Maris harap semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Hari ini kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib yang kita peringati sebagai Jumat Agung, dan sekarang Tuhan Yesus telah bangkit dari orang mati. Di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6. Ibu Maris akan bacakan secara perlahan, mari ikuti anak-anak Ibu Maris ya. Yaitu tema tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya." Nah, dari teks firman tadi di mana dikatakan Yesus telah bangkit. Nah, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus kita katakan dengan Paskah? Nah, di mana kita sebelumnya kita belajar dulu apa itu Paskah. Paskah itu berasal dari kata Ibrani yang dalam bahasa Ibraninya Pasa, yang artinya yaitu melewatkan atau Passover dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang dalam bahasa Alkitabnya artinya menyelamatkan. Nah, Paskah di Perjanjian Lama sudah dirayakan juga. Mereka merayakan orang-orang Perjanjian Lama merayakan Paskah itu sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu ada tertulis di dalam Bilangan 9 ayat 1 sampai 5. Berikut teksnya Ibu akan bacakan secara perlahan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 merayakan bulan ini pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya. Haruslah kamu merayakannya. Jadi pada Perjanjian Lama, orang Israel juga sudah merayakan Paskah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, Perjanjian Lama itu merayakan Paskah. Mereka telah mensyukuri karena mereka boleh keluar dari bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir selama 40 tahun yang dibawa oleh Musa. Nah, itu pengertian perayaan Paskah pada Perjanjian Lama. Nah, pada Perjanjian Baru kita merayakan Paskah, artinya yaitu telah diselamatkan. Nah, kalau Paskah orang Kristen dalam Perjanjian Baru yaitu memperingati keluarnya manusia dari perbudakan dosa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, tadi kita sudah baca di ayat tadi bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan kemudian dikuburkan. Nah, di dalam kubur tadi ada batu besar. Nah, ketika Ibu Maria Magdalena dan Ibu Yakobus hendak mau menyakiti Tuhan, ternyata batu itu terguling. Nah, batu itu adalah melambangkan dosa manusia selama ini yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, batu itu terguling. Itu artinya manusia telah diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus kita, yaitu Yesus Kristus,
yang rela mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, Tuhan kita rela mati bagi kita, tetapi bukan kematiannya yang mau kita syukuri. Siapa yang tidak mati? Orang kaya mati, orang yang pintar sekalipun mati, orang yang jenius juga mati, orang yang baik akan mati. Tetapi adakah di antara mereka telah bangkit? Nah, tentu saja tidak. Hanya Tuhan Yesus kita sajalah yang bangkit dari kematian. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan atau untuk menebus dosa umat manusia tadi. Jadi kita sangat bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah menebus dosa kita. Nah, yang terakhir yang mau Ibu mari sharing kepada kita adalah, mungkin selama ini muncul pertanyaan, kenapa Paskah itu selalu identik dengan telur ya? Nah, jadi Paskah dilambangkan dengan telur yang berarti ada hidup baru atau manusia baru yang. Nah, telur itu melambangkan suatu kehidupan. Ayam berasal dari telur. Setelah telur itu menetas, nah ada ayam baru. Nah, jadi ada hidup baru. Terima kasih untuk hari ini. Demikian renungan Paskah yang boleh mari sampaikan. Jika ada yang kurang mohon maaf, dan sama-sama senantiasa kita belajar. Shalom, sampai ketemu tahun depan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.